Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan denganku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus lagi kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku lakukan? Sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku lakukan, aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, engkau memiliki banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi Allah bersabda kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari dirimu. Dan bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, dulu waktu SMA, di sebuah pelajaran ada di buku paket ada pertanyaan diskusi. Apakah uang itu jahat? Pertanyaannya, apakah uang itu jahat? Jika melihat atau merujuk dari berbagai pengalaman dalam kehidupan manusia, adanya pencurian, adanya penipuan, adanya pembunuhan karena uang, bahkan sampai percekcokan karena masalah harta warisan. Kami satu kelas bingung, ada yang menjawab uang itu buruk, jahat, ada yang mengatakan juga uang itu baik, ada juga yang mengatakan bukan uangnya yang baik atau buruk, tetapi manusianya. Entah itu mau uang yang banyak atau yang sedikit, kalau manusianya mempunyai hati yang buruk atau hati yang baik, uang itu akan mengikuti kemana hati manusia itu mau mempergunakannya. Saudari-saudara yang terkasih, kurang lebih pertanyaan itulah yang muncul, kira-kira yang muncul kalau kita membaca Injil hari ini, di mana Tuhan Yesus hari ini bersabda kepada orang-orang di sekitarnya soal harta benda yang ada di dunia ini, harta benda kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Dalam Injil kita melihat bahwa apa yang menjadi sabda Tuhan Yesus kepada orang banyak dimulai dari sebuah pertanyaan salah seorang yang mengikutinya, yang mendengarkannya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan denganku." Bahwa nampaknya ketika salah seorang ini bertanya kepada Tuhan Yesus, ia sedang mempunyai masalah
dengan saudaranya soal warisan. Warisan itu berarti harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya untuk anak-anaknya. Setidaknya kita mengetahui bagaimanakah yang berhak mendapatkan warisan itu adalah anak-anak kandungnya. Disinilah kemudian nampaknya gimana cara membagi harta warisan yang adil itu, dan Tuhan Yesus diminta untuk menjadi penengah dan menjadi pengadil bagi permasalahan ini. Akan tetapi, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus tidak mau masuk ke dalam permasalahan khusus mereka, tetapi mengingatkan kepada mereka soal berjaga-jaga dan waspada terhadap harta warisan yang akan mereka gunakan, yang akan mereka terima, bahwa kemudian harta warisan atau harta benda duniawi dapat menyebabkan seseorang menjadi tamak. Tamak karena ingin menguasai lebih dari porsinya, apa yang menjadi haknya untuk dimiliki. Dan di sini Tuhan Yesus bagaimanakah mencontohkan orang yang tamak itu dengan sebuah perumpamaan, orang yang berjerih payah mengumpulkan segala sesuatu dan dikumpulkannya dalam satu lumbung, dan dia mengatakan kepada jiwanya, bersenang-senanglah, makanlah, sudah cukup jiwaku engkau untuk tenang, nyaman, karena semua harta telah kukumpulkan dan itu hanya untuk engkau. Tetapi apa yang dipikirkan oleh manusia ini berbeda dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Justru sebaliknya, Allah mengambil jiwa orang yang mengumpulkan harta yang berlebihan ini, dan kemudian menjadi pertanyaan, apakah harta itu mengikuti orang yang telah dipanggil oleh Tuhan? Saudari-saudari yang terkasih, Injil hari ini dengan permasalahan yang dialami oleh Tuhan Yesus dan pengajaran Tuhan Yesus nampaknya bukan sebagai pengajaran yang berlebihan atau yang muluk-muluk bagi orang-orang yang mendengarnya dan bagi kita sekalian yang saat ini mendengarkan Injil Tuhan. Sabda Tuhan Yesus yang kita dengarkan hari ini sungguh-sungguh nyata dan masih relevan bagi kita, di mana seringkali kita terdistrak atau terganggu fokus kita oleh harta benda duniawi ini. Kalau kita melihat sebagai orang beriman, hidup kita di dunia ini adalah perjalanan, sebuah pesiarahan hidup iman untuk sampai kepada Tuhan. Dan selama pesiaran itu, kita diajak untuk mencari hikmat-hikmat Tuhan sebagai harta kekayaan surgawi kita. Akan tapi selama di dunia ini pula, kita disadarkan bahwa ternyata kita dihadapkan juga kepada harta-harta duniawi yang pada umumnya digunakan untuk bagaimana diri kita mampu bertahan dan mampu untuk berjuang hidup di dunia ini. Tetapi karena begitu banyaknya mungkin harta yang mengiming-imingi kita atau yang menggoda kita, maka tujuan pesiaran hidup kita menjadi terlupakan, yang tadinya adalah untuk mencari hikmat Tuhan, mencari kebahagiaan kekal Allah di surga, berubah menjadi orientasinya kepada mengumpulkan harta yang berlebihan karena kesombongan, karena keegoisan diri kita untuk menguasai segala sesuatu. Saudari-saudari yang terkasih, bersyukur hari ini bacaan Injil didampingi dua bacaan yang lain. Bacaan pertama dari kitab Pengkhotbah semakin memperdalam permenungan kita akan Injil hari ini, di mana kalau bacaan pertama dari kitab Pengkhotbah mengingatkan kita akan kesia-siaan akan harta duniawi ini. Hal ini bukan berarti bahwa
Tuhan tidak boleh kepada kita sekalian untuk mengumpulkan harta, bukan seperti itu. Tetapi bagaimana harta itu bukan menjadi tujuan dalam hidup kita, tetapi menjadi sarana bagi kita untuk sampai kepada Tuhan. Dan apabila harta kekayaan itu menjadi tujuan dalam hidup kita, disinilah kita pengkhotbah mengingatkan kepada kita, semuanya hanya berakhir kesia-siaan belaka. Sama seperti dalam akhir dari bacaan Injil hari ini, ketika orang kaya bodoh ini dipanggil oleh Tuhan, apakah hartanya juga mengikutinya sampai ke surga? Tentu tidak. Mungkin hartanya akan ikut sampai ke dalam makam saja, tetapi apakah harta itu sampai ikut jiwanya ke dalam Tuhan? Tentu tidak. Maka saudara-saudara yang terkasih, Injil hari ini mengajak kita untuk senantiasa berfokus kembali menjadi orang bijaksana, untuk senantiasa mencari hikmat-hikmat Tuhan dalam kehidupan kita, sembari kita juga mempergunakan hal-hal duniawi ini sebagai sarana kita untuk mencapai kemuliaan bersama Tuhan. Tetapi itu pun juga bukan hanya untuk diri kita, bagaimana harta duniawi ini kita gunakan untuk membawa orang-orang juga semakin mengenal Tuhan, merasakan kasih Allah dalam hidup kita. Dan itulah bagaimana Allah yang sungguh hadir dalam diri manusia. Dan apabila kita mulai mengalami rasa ketamakan atau keegoisan itu, maka bersiap-siaplah, itu akan menjadi kerugian bagi diri kita, karena kita akan sulit mencari Tuhan dalam pengalaman hidup kita, dan mungkin itu juga akan melukai orang-orang yang ada di sekitar kita, mengorbankan orang-orang di sekitar kita. Lihat dari pengalaman salib Tuhan Yesus. Yesus disalib dari rasa keirian hati orang-orang Farisi, rasa kebencian, di mana orang-orang Farisi ketika Tuhan Yesus hadir, mereka merasa terkalahkan. Maka ketika mereka merasa terkalahkan oleh pribadi Tuhan Yesus ini, maka salah satunya adalah salibkan dia. Itu yang terjadi kalau kita tamak, maka kita pun akhirnya mengorbankan orang lain yang mungkin bagi kita setiap hari hanya memikirkan hari ini makan apa, besok makan apa, tetapi karena orientasi kita berubah untuk mengumpulkan harta benda yang banyak, kita akan berpikir hari ini makan siapa, besok saya akan makan siapa. Saudari-saudari yang terkasih, semoga dengan bacaan Injil hari ini dan doa-doa yang kita lakukan menjadikan kita pribadi yang semakin rendah hati, mampu mempergunakan harta benda duniawi ini sebagai sarana kita dan orang lain untuk menuju pada kerahiman Tuhan.